Pak Jokowi sudah memulai babak kedua kita dengan tujuan yang jelas. Busnya ini udah jalan, Pak. Mau mundur. Kita mau busnya nyampe ke 2045, kita menjadi 5 besar negara di dunia. Kita itu menjadi negara yang dibanggakan, yang dimana kita bisa menjadi mensejahterakan masyarakat dengan suatu keadilan. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Sobat Satrio, kali ini kita bertemu kembali untuk berbicara mengenai Festival Leadership. Nah, kali ini telah hadir di samping kita ini Bapak Arsyad Rashid, yang kita tahu semuanya bahwasanya beliau adalah sekarang ini menjabat sebagai Ketua Kadin sejak tahun 2021 yang lalu. Dan beliau ini hari-hari adalah Presiden Direktur dari Indika Energy. Jadi Indika Group itu banyak sekali, ada Net TV, ada macam-macam lah. Nanti kita bisa diskusi dengan beliau secara lebih dalam lagi. Pak Arsyad, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat-sehat, Pak? Sehat. Alhamdulillah. Nah, untuk itu kita juga didampingi oleh 2 orang panelis dari founder Satrio Center. Yang pertama adalah Pak Eko Nugroho. Apa kabar Pak Eko? Baik. Sehat-sehat Pak Eko? Alhamdulillah. Nah, Pak Eko ini adalah pengusaha di bidang infrastruktur. Jadi ini yang kemarin-kemarin sangat aktif untuk membantu pembangunan infrastruktur kita. Nah, yang kedua adalah Bapak Arta Dinata Jangkar. Beliau adalah founder dari Satrio Center dan beliau adalah Executive Director sekaligus Senior Director dari Ciputra Group. Apa kabar Pak Arta? Baik Pak. Sehat-sehat Pak. Terima kasih. Baik, kita bicara Pak, karena di sini ada senior-senior pengusaha dan Bapak adalah pimpinan Kadin yang mengkoordinir para pengusaha, Pak. Kita akan bicara, sebelum bicara masalah leadership, mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit mengenai kondisi ekonomi Indonesia di saat ini. Kita lihat bahwasanya Amerika inflasi sudah di atas 8%, kemudian mau nggak mau mereka harus melakukan tapering off sehingga suku bunga naik, terakhir kemarin naik 1%, Fed menaikkan bunga, kemudian ya pelan-pelan kalau Bank Indonesia sudah melakukan tight monetary policy, menaikkan GWM perbankan dari sekitar 5%, nanti akan pelan-pelan sampai September akan menjadi 9%, which is itu tight money policy. Kira-kira pandangan Bapak dari para pengusaha ini di bawah koordinasi Bapak di Kadin kira-kira seperti apa Pak? Terima kasih Mas. Pertama-tama saya berterima kasih karena diundang, dan suatu kehormatan saya bisa di sini. Pak Eko, Pak Arta juga, bahwa bisa sharing nih di sini. Pertama kalau kita bicara ekonomi, saya orang yang optimis. Jadi saya orang optimis yang saya berpikirnya sangat positif terus gitu. Nah, karena energi itu sebetulnya kita butuhkan, walaupun memang tantangan ekonomi kita ini berat kalau kita bicara. Tapi nanti saya akan ceritakan, setiap ada tantangan juga ada peluang, ya. Nah, dalam tantangan yang berat ini adalah sebetulnya utamanya karena ekonomi di dunia. Seperti tadi dikatakan, Amerika 8% inflasi, di Jerman 10% loh Mas. Lebih tinggi lagi, ya. Dan kalau bicara selain inflasi, yaitu biaya energi. Ini kan efeknya terhadap semua. Nah, biaya energi itu juga tinggi. Lalu bicara pertama energi untuk mesin. Nah, ini kedua energi untuk manusia Mas, yaitu pangan. Nah, pangan juga demikian, harganya tinggi. Nah, lebih lagi gini Mas, kalau bicara dunia, selain harganya tinggi, tapi juga ada scarcity, yaitu ada di mana banyak negara yang tidak bisa mendapatkan pangan itu. Contoh Egypt, mereka impor semua gandumnya, tapi mereka sekarang keadaannya berat karena susah untuk dapat impor. Ukraine kebetulan produsen. Karena perang Rusia dan Ukraine. Jadi bayangkan recovery ekonomi yang tadinya baru dari pandemi belum selesai, yang kita harapkan menjadi endemi insya Allah ini semua,
tetap kita harus fokus itu. Apa yang sudah terjadi, ekonomi recovery-nya itu memang berat. Ditambah lagi dengan perang Ukraina dan Rusia. Nah, ini membuat tambah berat lagi. Nah, walaupun bagaimanapun ini sepertinya bahwa semua keadaan dunia, semua negara dunia juga resah. Pak Jokowi juga sudah mengatakan, Presiden mengatakan bahwa banyak negara-negara dunia udah mulai mau bangkrut, ya kan? Mau bicara ekonominya susah. Nah, ini bahaya, Mas. Kenapa? Larinya kalau nggak bisa makan itu kan sosial tension yang bisa berbahaya sekali. Nah, jadi itu satu sisi tantangan ekonomi. Nah, tapi Indonesia di sisi yang lain, Mas, kita lihat negara dibandingkan negara lain. 2020 kita minus, 2021 kita take off di atas 3% ekonominya. Di kuartal pertama exactnya 5,01%, ya growth yang ada. Ya. Belum bicara mengenai investasi yang masuk tahun lalu, Mas, itu 60 miliar US dollar loh. Terus itu di atas target, hebat lah para menteri yang melakukan proses ini. Dan juga khususnya Bapak kita, Pak Presiden. Dan lebih lagi, tahun ini kita punya target 80 miliar dolar. Insya Allah bisa 80 miliar dolar. Jadi kenapa pertanyaan itu? Karena tadi mereka percaya dengan Indonesia. Ada untungnya juga karena kalau di Kadin kita bilang ini lagi perang, Pak. Ini ada 2 perang kalau di Kadin bilang. Perang melawan pandemi dan perang ekonomi. Nah, perang pandemi yang kita lalui bersama ini, yang kita harus menang. Kedua ekonomi, karena semua negara gara-gara pandemi ini punya masalah. Ditambah dengan Rusia dan Ukraina ini, tambah berat lagi. Oke? Tapi Indonesia bagus angkanya, makronya bagus. Inflasi masih 3-4% kita jaga dibandingkan negara lain. Dibandingkan negara lain. Nah, jadi, terus kebetulan, Mas, kalau boleh bercerita sedikit nih, Pak, mohon ininya. Saya kemarin kita Kadin sebagai Kamar Dagang dan Industri diberi tanggung jawab untuk melaksanakan B20 Business 20 kaitan terhadap G20. Dan ini harus kita bangga. Kenapa? Kita ini negara pertama yang dari emerging country atau negara membangun pertama. Pak Presiden, Pak Jokowi itu adalah presiden pertama, Presidente of G20 dari negara berkembang. Ya. Nah, di sisi ini kita punya kesempatan untuk melakukan roadshow, memperkenalkan Business 20 dan sekali mengundang teman-teman dari bisnis untuk datang ke Bali karena November ini. Karena G20 ya. Itu 13-14 bisnis B20-nya, lalu G20-nya 15-16 setelah itu. Jadi back to back secara itu. Nah, ini kapan lagi kita bisa menjadi host ini? Mungkin 20 tahun lagi kalau kita bicara 20 negara, Mas. Ya. Tapi di sisi ini adalah spotlight dunia, itu ngelihat di Indonesia. Untuk itu, kesempatan untuk kita mengatakan bahwa bagaimana nih Indonesia. Nah, makanya kemarin kami muter nih, Mas, roadshow. Kita bilang, kita bilang gini, kita bilang bahwa this is a new Indonesia. Indonesia baru. This is Indonesia Incorporated. Ini karena kita bicara sama teman-teman bisnis ya. This is Indonesia Incorporated, kita katakan. Kenapa? Karena for the first time saya bilang, yang namanya pemerintah dan swasta, ataupun pengusaha dan pemerintah, ataupun public sectors dan juga private sectors duduk bersama. Kita jelaskan gimana komitmen kita di Glasgow pada COP26 untuk net zero emission 2060. Kita bagian dari dunia loh. We are leading that. Malahan kita sudah siapkan semua perangkatnya. Jadi kalau bicara dunia sustainability, kita siap. Lalu kita katakan, sekarang ini sudah ada Omnibus Law yang kemarin untuk cipta kerja. Itu apa? Itu cutting down semua red tape semua, kita bilang. Ya. Ini adalah apa yang kita inginkan sebagai Indonesia. Lebih lagi spiritnya ini untuk apa? Tambah banyak investasi, bisa tambah banyak pengusaha, bisa tambah lapangan pekerjaan untuk mengurangi kemiskinan. Jadi kita memikirkan ini, that's the spirit of apa yang Pak Joko Widodo dorong terhadap hal konteks ini. Nah ini. Lalu lebih lanjut lagi kita bilang bahwa Indonesia ini sekarang semua di dalam negeri perusahaan kita sudah ESG. Spiritnya. Environmentally kita care, socially we care, dan juga governance. Saya bilang kalau S-nya saya bilang jangan takut. Kita ini I dan S ini semua ini saya bilang itu udah menjadi nilai-nilai kita. Kenapa? Kalau bilang sosial, gotong royong itu sebagai value kita tanpa belajar CSR udah ada gotong royong, Mas. Dari dulu udah bagian daripada nilai-nilai kita gitu kan. Nah,
Jadi kita harus, karena gini Mas, kenapa saya mengatakan ini semua kepada teman-teman, semua perusahaan-perusahaan di Amerika, di Kanada, di Eropa semua ini. Karena kadang-kadang kita take it for granted ya. Kita pikir Mas, Pak, orang Indonesia tuh, Indonesia dikenal sama semua dunia. Padahal Bali mungkin lebih kenal dibanding Indonesia. Unfortunately. Kenapa? Mungkin orang kita kurang pede Mas, kadang-kadang. Kita nih awareness ke orang India Mas, kita nggak apa cepet ngomong aja. Emang faktanya, orang kita kadang-kadang mesti lebih pede. Dan utamanya apa? Untuk pede itu harus bangga. Kita bangga sebagai orang Indonesia. Nah, ini kita harus bangga mengatakan, kita siap, ayo mau apa? Kan gitu Mas. Yuk datang ke Indonesia. Nah, nuansa yang saya dapatkan dari semua ini Mas, semuanya adalah bahwa semua tuh animo terhadap Indonesia bagus. Karena tadi mungkin mereka nggak mau beli dari Cina aja, beli dari Indonesia. Perdagangan kita akan naik, udah naik. Lihat angka ekspor kita. Di luar komoditas, yang namanya apparel, mebel, pakaian, sepatu, furnitur, mebel gitu Mas, semua. Kita demand-nya nggak gila Mas, itu dari Amerika. Belum dari Eropa, kemarin Jerman, ke semua negara. Jadi bukan cuma batu bara dan ini. Mas, kita keluarkan dulu Mas, komoditas kita keluarkan dulu nih. Batu bara, namanya sawit, dan juga mineral. Kita keluarin dulu deh. Itu kan komoditas, tergantung harga. Ya. Tapi yang namanya permintaan untuk yang manufacturing, yang punya membuat lapangan kerja besar, sepatu, tanah, yang lebih sustainable Mas, manufacturing itu banyak loh. Nah, oke. Jadi apa yang terjadi ada saya melihat nuansa kita Indonesia pada hari ini, alhamdulillah loh Mas. Ini akan banyak dana masuk dari perdagangan dan juga yang namanya investasi. Jadi tadi ada tantangan, tapi ada opportunities. Bagaimana kita, kalau bahasanya weather out through this, supaya memastikan bahwa kita bisa mendapatkan peluang ini menjadi kenyataan untuk kesejahteraan rakyat. Itu yang utama. Sorry Mas, panjangan kali saya, cuman saya berpikir ini. Ini Pak Ahmad Fajar langsung gaspol ya, pertanyaan langsung berat sekali. saya mau tanya agak lain dari dimensi yang lain, Pak Arsyad. Pak Arsyad ini dikenal seorang eksekutif dan entrepreneur, mendirikan Indika Energy dari awal jatuh bangun dan seterusnya. Lalu kalau saya baca-baca, satu titik Bapak merasa ada satu hal yang ingin Bapak lakukan ya. Kalau nggak salah Bapak baca Halftime. Lalu ada semacam pencerahan to do something else gitu. Ini menarik saya buat saya. Mungkin Bapak bisa explore tentang hal itu, Pak Arsyad. Masih Pak. Iya Pak, itu. Pertama, saya baca buku itu gara-gara nih Pak waktu itu. Saya ada pertemuan CEO waktu itu di Singapura, dilakukan oleh ini ada 8-10 CEO besar dunia datang, kita ngumpul Pak. Kita sharing. Saya sharing terus terang, saya bilang, saya bingung nih, lagi bingung, saya bilang. Kenapa? Nggak tahu, saya resah, saya bilang Pak. Terus ada salah satu CEO yang di situ mengatakan, dia ketawa Pak, dia bilang, have you read the book called Halftime? Dia bilang gitu sama saya. Malahan Pak, dia beliin buat saya, dia kasih digitalnya itu yang Halftime. Tapi dia bilang, you have to find the real book, kata dia bilang gitu, Halftime. Jadi itu Pak. Nah akhirnya saya bilang, kenapa? Apa itu? Yuk read dulu deh, nanti baru kita ngobrol lagi, kata dia. Gitu. Wah, gue bilang oke. Akhirnya dikirimin digitalnya, terus saya beli juga hard copy-nya. Basically buku itu mengatakan bahwa katanya dalam hidup ini kayak main bola. Bola itu ada babak pertama, babak kedua, sama ada yang namanya masa istirahat, dia bilang, ataupun half time. Gitu. Nah, terus di buku itu mengatakan bahwa babak pertama kehidupan kebanyakan kita keluar dari sekolah, kita pengen terus mendapatkan pekerjaan, posisi, pengen finansial, semua resources Pak, pengen kuah, kan, segala macam lah. Tapi waktu Anda dalam kurva akhirnya di dalam kehidupan yang namanya tadi half time ataupun itu Pak, di sisi itu Pak, dia bilang, ini Anda harus mikirin tahapan keduanya. Kayak main bola, ada strategi apa yang untuk dalam babak kedua, gitu. Nah, buku itu akhirnya menurut saya bahwa, ternyata mungkin dibilangnya midlife crisis kali Pak. Tapi when it says midlife crisis, whatever the name, sebab it is say halftime atau waktu istirahat tengah. Rupanya mungkin saya masih di situ berkutak-kutik, memikirkan apa sih yang mau saya lakukan. Nah, dari situ Pak, kebetulan
saya mikirin, terus ada masuk, kalau udah baca kan masuk Pak ya kepikiran. Terus jadi mikir apa ya gitu. Terus saya ingat waktu saya belajar Pak, sebelum saya kembali kepada buku ini. Saya belajar waktu itu kebetulan dapat beasiswa di Harvard Pak, saya baca satu buku, itu judulnya pada itu True North. Kompas itu ada True North-nya dia Pak. Itu proses kehidupan Pak, itu. Ya. Yang dimana dia bilang yang harus Anda pikirkan adalah akhir daripada kehidupan Anda. Bila mana Anda meninggal, apa sih yang mau diingat oleh orang-orang? Kalau dibayangkan ya ada makam Mbak, kita di atas ngeliat gitu, ya orang ngomongin apa tentang kita gitu kan? Ya, legacy Pak ya. Legacy Pak. That's ini. Jadi, wah saya ingat itu juga Pak. Tapi di situ saya bilang, wah ini kalau itu saya membuat apa yang saya mau lakukan. Nah, lari-larinya Pak, selama ini saya bekerja, tapi at the same time saya juga merasa bagian daripada memberikan kembali. Yaitu creating social impact, creating suatu impactful thing kepada bangsa ini. Karena ayah saya tentara, ayah saya selalu bilang ini bangsa ini gitu Pak, masuk di saya Pak. Dan saya merasai bagaimana I love this country. Saya cinta negara ini, saya cinta bangsa ini Pak. Jadi dengan begitu apa yang bisa saya lakukan sebagai seorang Arsad sih Pak, gitu kan. Nah itu yang akhirnya Pak, ini to make the story short, saya sakit Pak, kena COVID 2020. Ya. Nah 2020 itu saya kena COVID, itu diam di rumah sakit Pak. Itu sunyi banget, nggak ada orang Pak, istri nggak ada, anak semua nggak ada, kan bisa berhubungan kan semua dianggapnya kita ini Pak. Waktu awal-awal belum ada vaksin Pak. Mikir, wah saya bilang I have to do something. Nah waktu itu ada orang-orang yang bicara sama saya, yang ini saya jadi ketua umum Kadin Pak, waktu itu. Saya nggak pernah berpikir. Akhirnya saya pikir-pikir, apakah ini panggilan saya sebagai pengusaha, if I can give back jejaring saya, pengalaman saya kepada suatu organisasi pengusaha yang saya harapkan bukan pengusaha besar, tapi juga pengusaha menengah, pengusaha kecil, mikro dan ultra mikro. What I can do, gitu. In my small, istilahnya kotak kecil saya ini. Yang akhirnya, ya itu Pak, to make story short lagi, saya kena lagi Pak waktu itu ini jantung saya. Saya bilang tambah lagi, saya bilang wah ini apa? So akhirnya saya bicara sama keluarga, karena pemegang saham dan bos kan di rumah Pak, istri dan anak-anak. Komisaris utama Pak. Komisaris utama istri saya Pak. Anak-anak adalah pemegang saham Pak, gitu kan. Jadi istri mesti tanya dulu, baru tanya ke anak-anak. Ya mereka sepakat, Pak, yuk mana mau itu ya. Akhirnya makanya saya jalan itu. Jadi buat saya Pak, itu men-trigger Pak pemikiran saya bahwa at the end memang kita harus memikirkan apa yang bisa kita berikan, bukan hanya pada diri sendiri, tapi apa yang kita bisa berikan kepada bangsa, kepada masyarakat dalam konteks apa yang bisa kita berikan, apapun lah gitunya. Baik kok. Iya Pak Arsyad, untuk seorang pengusaha sekaliber Bapak, di mana saya tadi sekilas mendengar Pak Arsyad sebagai duta di bidang Bapak dalam rangka G20 ini, kalau saya nggak salah. Bapak sebut juga bahwa Presiden Jokowi adalah presiden pertama sebagai dari negeri emerging country yang sebagai presiden memegang G20 presidensi. Nah, menurut Bapak, benefitnya seberapa besar dan di sektor apa saja, terutama di bidang bisnis yang Bapak sudah kuasai ini, efeknya terhadap Indonesia ini? Pak, bukan karena Pak Jokowi itu presiden ya Pak ya, mohon maaf, tapi he is one of my mentor yang saya lihat. Ya. Karena terus terang Pak, ini Pak Jokowi itu orang luar biasa menurut saya. Kalau dibilang titisan, mau dibilang panggilan, mau dibilang apa? Karena gini Pak, pertama, ini saya dalam konteks saya, pemikiran saya karena sebagai seorang Arsad Pak ya. Pertama Pak ya, beliau negarawan. Bisa dilihat bagaimana waktu itu pemilu Pak, proses demokrasi, beliau mengajak Pak Prabowo masuk ke dalam pemerintahan. Top, itu negarawan Pak menurut saya. Jadi beliau tuh negarawan. Yang kedua, kalau dibicara dari sisi usaha ekonomi Pak, beliau Bapak infrastruktur. Kenapa Pak? Pak, dalam keadaan, saya bilang sorry mohon maaf nih, orang gila Pak.
Kalau orang yang nggak punya guts, nggak punya keberanian, nggak berani Pak bangun infrastruktur dalam keadaan yang lagi waktu itu penuh tantangan dari waktu beliau pertama kali jadi Pak. Sedangkan infrastruktur itu memang butuh. Tanpa kita membangun infrastruktur, kita akan kalah dengan negara lain. Kita akan tidak bisa berkompetisi karena tidak efisien. Supply chain kan kita bicara. Nah, jadi itu Pak. Beliau Pak, saya mengatakan bahwa beliau juga adalah yang namanya pemimpin yang merubah sumber daya manusia Indonesia. Kenapa? Baru aja beliau membuat yang namanya Kepres vokasi Pak. Dari awal pun beliau sudah mengatakan gimana revolusi untuk supaya merubah mindset, tapi juga bagaimana pendidikan itu penting Pak dari sisi human capital development. Jadi kalau dibilang human capital, he create this sumber daya manusia Indonesia. Dia percaya bahwa ini adalah kekayaan kita. Bagaimana nih? Makanya perubahan dalam konteks pendidikan, bagaimana mendorong akhirnya dilakukan oleh Mas Nadiem dengan kampus Merdeka, link and match, sekarang vokasi. Beliau pencetus. Beliau, Pak Jokowi, itu juga pencetus namanya mengembalikan nilai-nilai Indonesia. Ini sangat penting sekali. Bhinneka Tunggal Ika, unity in diversity. Itu kekuatan kita, perbedaan yang kalau kita bisa bersatu, itu suatu kekuatan. Itu beliau angkat. Beliau angkat gotong royong Pak. Yang tadi contohnya yang waktu negarawan beliau mengajak Pak Prabowo itu kan gotong royong. Pemerintah bergotong royong untuk apa? Kesejahteraan bangsa. Seorang Pak Joko Widodo Pak, buat saya juga adalah seorang yang saya selama ini menunggu Pak, sejak mungkin ya katakanlah reformasi. Apa Pak? Visi negara. Pak, kita kan kalau enggak ya Pak, tadi yang half time Pak, balik ke half time. Kalau kita nggak punya tujuan Pak, kita berputar-putar Pak di situ-situ terus. Nah ini kan sama juga Pak, half time ini mungkin kalau kita bicara Indonesia Pak. Ada babak pertama dalam kehidupan Indonesia, ini babak kedua kehidupan Indonesia. Beliau membawa dari yang berputar-putar di half time kepada babak kedua dalam hidup Indonesia. Yang dimana apa yang beliau lakukan Pak? Beliau mengatakan, kita punya tujuan Pak. Kita ingin menjadi ekonomi 5 terbesar di dunia pada tahun 2045, pada 100 tahun Indonesia merdeka. Kita sekarang ada tujuan, clear. Kita ingin menjadi 5 besar, terus dibilang, tapi kita ngecek ya diri kita. Pada tahun 2030 harus menjadi 7 ekonomi besar dunia. Tapi yang berkeadilan dan memastikan kesejahteraan untuk rakyat. This is clear sekarang, visinya clear. Jadi buat saya, beliau itu, jadi ini kalau naik bus Pak, busnya udah enak saya duduk Pak. Kayak saya penumpang Pak. Penumpang itu kan bayar pajak ya Pak ya, naik bus. Sekarang busnya trayeknya jelas. Bus ini tujuannya adalah menuju Indonesia Emas 2045. Yang nanti kalau stop lagi transit 2030 nomor 7 ekonomi dunia. Jadi demikian, itulah saya rasa apa yang sudah ada juga Pak. Ini juga kita harus menjaga apa yang sudah dibangun oleh bangsa ini bersama. Secara bergotong royong Pak. Yang kita harus pastikan bagaimana bahwa, karena ini sebagai dunia usaha nih Pak, selalu nih, karena saya larikan ke sana, adalah ingin ada suatu kepastian. Apa sih kepastiannya? Ya, yang pertama adalah mengenai kebijakan dan program-program yang ada. Nah, dunia usaha dan kita sebagai investor kalau lihat dari semua Pak, ingin ada suatu yang namanya kebijakan dan juga program-program dijalankan yang berkelanjutan. Karena tanpa keberlanjutan, kita ngulang terus nih. Udah naik, kalau ya saya dengar Pak Jokowi bicara di HIPMI waktu itu, saya setuju sekali. Udah naik kelas, udah SMP, masa mundur lagi. Mulai lagi dari bawah, sayang dong. Gitu. Jadi itulah mungkin yang saya katakan bahwa bukan saya mengatakan karena beliau presiden, tapi sebagai seorang Joko Widodo, seorang insinyur yang ada, itu adalah sebagai pemimpin bangsa yang saya rasa luar biasa. Mungkin itu Pak Eko, mohon maaf itu. Ya, Terima kasih Pak. Pak Arsyad tadi singgung tentang penekanan pembangunan infrastruktur di Indonesia, khususnya pada periode pertama Pak Jokowi. Nah, Pak, dulu
itu ada persepsi Pak, wah ini kelihatannya perusahaan swasta ditinggal, ini kelihatannya Pak Jokowi ini mengutamakan BUMN, meskipun sekarang suara itu agak mereda. Nah, gimana Bapak melihat hal ini dan juga peran perusahaan swasta dalam pembangunan Indonesia? Silakan Pak Arsyad. Pertanyaannya asik Pak. Pertama gini Pak, kita harus pisahkan dulu apa yang mau dijalankan dengan suatu goal, target, dan siapa yang melaksanakan. Ini kita pisahkan dulu. Kenapa? Jelas, target kita harus membangun infrastruktur secepat-cepatnya. Kenapa harus secepat-cepatnya? Kalau nggak kalah sama namanya ya negara tetangga paling dekat Pak. Kenapa? Kompetisi kita kalah. Kalau kita tidak boleh konektivitas darat, laut, dan udara. Ini penting sekali. Dan selain itu, konektivitas digital yang harus dipersiapkan, dan juga soft infrastruktur yang saya dikatakan sumber daya manusianya. Itu dilakukan. Okay. Nah, balik ke hard infrastruktur yang tadi Bapak katakan Pak. Gini loh Pak, bagaimana pada waktu itu kalau saya beliau nih Pak, saya nggak tahu apa yang beliau pikirin. Cuman kalau saya anggap aja kalau saya beliau dan saya di situ duduk, saya dipunya ini kaitan. Terus saya lihat begini, saya bilang, wah ini ada mesti bangun infrastruktur. Pertanyaan saya, gimana cara ini supaya cepat? Kan gitu Pak. Ya. Terus pasti kan ada semua penasehat, semua bicara, wah ini Pak begini, secara hukum begini Pak, kita mesti tender begini. Wah berapa lama tender? Ini begitu, ini begini. Wah lama banget ya. Terus tanya lagi kan Pak, gimana sih kalau ini? Secara hukum jelas, tapi bisa cepat. Wah Pak mungkin ya kalau Pak, ya BUMN Pak. Jadi bukan keinginan beliau menurut saya adalah BUMN, keinginan beliau ingin cepat, karena berkompetisi Pak. Jadi jangan itu. Jadi kita harus pisahkan dulu tuh bahwa keinginan yang cepat supaya jangan sampai kita kalah. Kalau kalah mati kita. Gitu. Nah, dengan demikian makanya larilah kepada BUMN. Jadi bukan karena beliau mau tidak memberikan pada swasta ataupun itu Pak, tapi karena tadi. Gitu. Nah, dari situ ada pelaksanaan Pak. Pak beliau ini kan yang dipikirin bukan hanya infrastruktur, bukan bicaranya pembangunan yang dilakukan oleh BUMN Pak. Beliau harus mikirin semuanya, pangan harus dipikirin, harus dipikir bagaimana untuk sumber daya manusianya, bicara untuk bagaimana sumber daya alamnya, belum urusan mengenai daerah dan lain-lain. Ya banyak lah Pak pekerjaan presiden kan Pak, saya bayangkan gitu. Jadi kalau saya pun juga gitu Pak, pasti kan saya pindah, menterinya banyak Pak, jadi ketemunya begitu kan gantian. Iya Pak, habis itu kan pelaksanaan, detail. Pak, kalau sebagai CEO, kan kita bicara prinsip strategi. Pas udah bicara selanjutnya itu kan dilakukan oleh bagian tertentu Pak. Nah jadi, pelaksanaannya bagaimana mungkin itu yang akhirnya sempat mungkin ada pemikiran, loh kenapa cuma BUMN saja yang diberikan pada waktu awal itu. Gitu. Tapi jelas komitmen beliau waktu Rapimnas Kadin pada tahun 2019 di Bali Pak. Saya kebetulan ketua penyelenggara pada waktu itu. Bapak nggak bisa hadir, namun akhirnya alhamdulillah beliau menyiapkan video Pak untuk beliau bicara pada waktu itu kepada pengusaha semua. Akhirnya beliau mengatakan di situ yang diutamakan adalah swasta nasional, baru BUMN, baru pemerintah. Jelas sekali. Jelas, clear Pak. Ya. Clear, itu ada Pak. Videonya ada Pak. Itu Rapimnas Kadin 2019. Gitu. Jadi saya melihat itu. Jadi jangan dilihat dari itu. Jadi harus dibedakan Pak. Siapa yang membuat strategi, siapa yang membuat keputusan terhadap strategi, ya apa ya kebijakan yang harus dilakukan dan segala pelaksananya kan beda Pak. Dan ya manusia lah Pak, nggak sempurna kan kalau bicara pelaksanaan dan segala macam. Tapi kita harus koreksi terus. Itu aja. Baik. Kembali ke tadi Pak Arsyad sempat menyebutkan pertumbuhan ekonomi. Iya Pak. Untuk pertumbuhan ekonomi pasca pandemi, Ya, saya lihat ada sedikit target pemerintah yang dikoreksi tapi ke arah positif oleh Bank Dunia, Pak Arsyad. betul. Itu kira-kira menyangkut kebijakan pemerintah apa yang membuat environment-nya bisa mendukung pertumbuhan yang lebih baik? Gini Pak, pertama namanya bicara usaha Pak ya, bicara investor dan semuanya, aman Pak. Amannya dulu Pak. Kalau dirasai aman, orang penuh, ya kan berarti tenang. Yang kedua Pak, setelah aman dia berpikir percaya. Percaya nggak sama negara itu? Kan kalau mau bisnis gitu Pak, udah aman kita tanya percaya nggak nih sama orang ini gitu kan.
Selalu kita lihat ada institusinya, ya. Bisa perusahaan saya bisa Indika, tapi akan dilihat bukan juga perusahaannya, Pak, orangnya, siapa CEO-nya. Nah, CEO-nya Indonesia sopo, Pak? Pak Joko Widodo, Pak. Itu CEO-nya Indonesia loh, Pak. Ya kan? Nah, CEO-nya itu Pak Jokowi. Karena mereka percaya dan sudah melihat, bukan percaya karena percaya aja, Pak. Tapi sudah pembuktian yang dilakukan selama ini, bagaimana demokrasi Indonesia berjalan, bagaimana mengenai improvement, ease of doing business, dan melaksanakan semua. Bayangin, Pak, Omnibus Law itu nggak mudah, Pak. Yang namanya Omnibus Law, nggak gampang. Semua ini dilakukan dengan fakta. Nah, itu kepercayaan, Pak. Wah, saya percaya. Karena Pak Jokowi yang memegang CEO-nya. Sama, Pak, dengan perusahaannya, Pak. Kalau begitu kan sama juga, Pak, kita. Oke. Itu yang kedua, Pak. Baru yang ketiga, Pak. Bicara bagaimana Indonesia bisa memanage. Tadi kan dari kepercayaan, managingnya, Pak. Manajemennya. Yang tadi katakan angkanya, makro kita. Bagus, Pak. Bagaimana hubungan antara Menteri Keuangan dengan Bank Indonesia bersatu? Bagaimana Pak Jokowi menyatakan ini semua, Pak? Ini hebat. Kenapa? Tadi, jelas. 3% ke atas tahun lalu, 5% dalam kuartal 1, perdagangannya. Itu kan dilihat angka-angka itu semua, Pak. Dan Bank Dunia ini kan nggak sembarangan lihat itu. Dia lihat, oh, bagus. Semuanya fakta. Jadi saya rasa, pertama tadi, at least Pak ya, ini tiga ini dulu saya katakan. Pertama adalah bahwa tadi, melihat aman. Kedua, punya kepercayaan. Dan ketiga, merasa manajemennya bagus. Karena kalau nggak begini, Pak, ya istilahnya kayak perusahaan lah, Pak. Saya nggak akan partnership dengan seseorang ataupun dengan perusahaan itu kalau 3 hal ini nggak. Lebih lanjut lagi, yang digaungkan mengenai transparansi yang ada, ini membantu juga, Pak. ESG itu yang diangkat oleh beliau, mengenai environment, mengenai social, bukan sembarangan. Saya mengalami itu, Pak, Glasgow. Bagaimana kita bilang, kita checklist untuk namanya net zero emisi 2060. Cek itu semua mesti ada, Pak. Itu kan nggak gampang, Pak. Jadi dunia melihat, wah, komitmen Indonesia top. Nah, itu komitmen, Pak. Terus yang kelima, Pak, dunia juga melihat bahwa kita ini menjalankan demokrasi, Pak, yang nggak gampang. Ini banyak yang angkat tangan, Pak. Saya bilang di Amerika, Pak, Amerika aja demokrasi itu nggak pilih langsung, karena dia mesti pilih electoral college baru milih, Pak. Kita langsung, Pak. Jadi apalagi, Pak, ingredients untuk yang namanya ekonomi tadi. Nah, itulah kenapa World Bank, Pak, melihatnya dari semua sisi. Saya nggak akan dia lihat hanya dari sisi ekonominya, tapi dari sosialnya dan lingkungan hidupnya bagaimana. Dari semua sisi itu barulah keluar penilaian. Dan akhirnya tadi bahwa oh ini angkanya sekian, ya udah turun dikit. Tapi karena dunia, Pak, dunia memang kontraksi, tapi tetap gitu. Jadi mungkin itu Pak Eko saya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Arsad. Ini tibalah saatnya kita akan bicara pada closing statement karena waktu juga yang ini. Sobat Satrio, mungkin kita akan dengarkan Pak Arsad. Jadi pertanyaan terakhirnya adalah kita itu melihat bahwasanya yang terpenting adalah kesinambungan dari kepemimpinan. Kira-kira kriteria apa pemimpin yang bisa nyambung ini terus, kalau enggak estafet ini enggak jalan dengan baik. Jadi sustainability, kalau ada tadi ESG, sustainability finance, green bonds dan sebagainya, kita bicara ekonomi dan sebagainya. Tapi sustainability kepemimpinan supaya policy-policy-nya itu urut, tetap berjalan. Kira-kira kriterianya bagaimana, Pak Arsyad? Menarik pertanyaan nih, Pak, asik. Gini, Pak, kayak saya lihat gini dulu. Rakyat tuh nggak bisa dibohongin. Yang perlu dilihat adalah hatinya, Pak, untuk seorang pemimpin. Hatinya itu seperti Pak Jokowi, bukan saya membedakan Pak Jokowi, tapi ya hatinya untuk rakyat, bukan. Jadi kalau ditanya utamanya apa, hatinya dulu, Pak. Karena dari hati itu lahir kepada yang namanya nilai-nilai, Pak. Ya.
Karena tanpa nilai-nilai, kita aja negara punya nilai, Pak. Garuda memegang suatu ideologi yang ada dengan memegang Bhinneka Tunggal Ika. Itu nilai kita loh, Pak. Sebagai bangsa. Jadi manusia pun kita mesti ada yang namanya nilai itu. Datang dari hati, Pak. Nah, itu kriteria utama, Pak, menurut saya. Gitu. Nah, jadi dari situ baru kita bicara, Pak. Kalau menurut saya sekarang kriteria lebih mudah nih, Pak. Kalau boleh nih, Pak, izin, Pak. Saya membayangkan kayak bus, Pak. Kalau bus, Pak, itu yang kita pikirin selalu trayeknya dulu. Pas naik bus, tadi saya katakan, Pak, mau kemana nih kita? Dulu nggak jelas, Pak, saya. Sekarang saya jelas. Tujuannya tadi, yang Indonesia 2045, nomor 5 dan 7. Berarti trayeknya udah clear, Pak. Udah jelas. Sekarang tinggal nyari supirnya, Pak. Pas duduk masuk bus penumpang, nih kan kita penumpang, Pak. Bayar pajak, Pak. Bayar pajak. Cocoknya siapa nih? Kan yang ugal-ugalan atau yang bisa gimana? Nah, kita cari supir yang bisa membawa kita menuju ke sana, meneruskan apa yang ada, Pak. Karena tadi waktu setelah yang seperti saya katakan dalam second half time menuju kepada babak kedua, Pak Jokowi sudah memulai babak kedua kita dengan tujuan yang jelas. Busnya ini udah jalan, Pak. Mau mundur. Kita mau busnya nyampe ke 2045, kita menjadi 5 besar negara di dunia. Kita itu menjadi negara yang dibanggakan, yang dimana kita bisa menjadi mensejahterakan masyarakat dengan suatu keadilan. Jadi kita cari supir busnya yang sudah Pak Jokowi bawa ke sini, ini teruskan lah, Pak. Diteruskan. Penting itu, jangan lagi ya Setback. Masa kalau udah mau nyampe istilahnya dari Jakarta mau ke Bandung, Pak, udah sampai Cianjur bulak lagi ke sini. Ke Bandung dong, Bos, tujuannya udah mau di situ. Mungkin mau main halma, Pak, mundur 2 langkah untuk maju 5 langkah. Jadi itu sih, Pak. Jadi tinggal saya bilang mencari yang paling cocok. Membawa bus Indonesia ini. Tujuan kita Indonesia Emas 2045 yang sekarang sudah dijalankan oleh Bapak. Insya Allah diteruskan. Baik, terima kasih luar biasa diskusi kita pada hari ini. Terima kasih kepada Pak Arsyad Rashid, Pak Eko, dan Pak Arta. Sobat Satrio, saya rasa diskusi kita akan lebih menarik lagi. Kita sambung dengan diskusi-diskusi berikutnya. Demikian, Assalamualaikum.